Halo guys, kalian mau nonton channel ini? Baiknya kalian subscribe, karena nggak ada yang penting di sini. Kalian subscribe, kalian tidak subscribe, juga itu nggak ada pentingnya. Terserah kalian. Kalau mau nonton, ya tolong di subscribe lah. Setidaknya itu membantu. Dah. Yang penting kita ketemu lagi. Cuma kasih tahu ya, kalian itu kadrun-kadrun ya, kadrun-kadrun cari kerjaan, cari kegiatan ya. Tak usah tag Juli apa aja sampai ngetekin ke Pak Jokowi, ngetekin ke Kapolri, ngetekin ke orang di Chicago. Kamu itu siapa? Kamu sampah. Tak usah kayak gitu. Orang itu banyak kerjaan. Ngapain di tag-tagin, dikirim-kirimin tag sampai ke Kapolri, ngapain mereka ngurusin saya? Ini katanya ada yang ketangkep, Juli ketangkep sekarang. Kalian itu kalau susah itu cari kerjaan, cari kegiatan gitu. Ngapain ngurusin Juli mah santai-santai aja. Tadi Juli pijit, terus ke jacuzzi, dipijit, selimut, sekarang tiduran, makan semangka, live di Instagram. Itu aja kok sibuk-sibuk. Tak usah tag-tagin saya. Kalau kamu nggak suka sama saya itu jangan tag. Ini sampai ada 500 tag tiap hari di tag. Kayak saya tuh mau jawab. Kalau kamu udah benci, nggak suka sama saya, udah itulah kegoblokan kamu itu. Nanti dibilangin goblok, nggak mau gitu. Saya kalau mau ngomong sama orang banyak. Goblok itu deh ya, jangan di iya, goblok itu jangan dipihara ya. Makanya cari kegiatan, cari ustadz yang bener, jangan ustadz yang hanya cari uang, cari ustadz yang bener-bener buat kamu gitu, terus mendidik gitu untuk kamu gitu deh. Jadi nggak ini gitu. Orang itu punya hidup, nggak sama kamu. Tiap hari kamu ngetekin Kapolri, ngetekin sampai ke Pak Jokowi, ditekin masalah saya apa huruf? Goblok. Coba dong mikir kamu tuh siapa, ininya siapa gitu. Jangan asal add ke Juli, add ke Kapolri, add ke Juli, add semuanya dianuin ke saya, kan itu bodoh itu namanya. Ya Tuhan, Indonesia. Tolong ini orang Chicago, persatuan Chicago lah segala macem ngurusin, tolong itu ada sih itu pengkhianat muslim segala macam. Yang mengkhianat itu siapa? Kamu itu yang meresahkan itu bukan berita saya. Karena kamu susah itu. Kalau kamu nggak susah nggak akan begitu. Jadi jangan ini ya, jangan bodoh gitu, jangan bodoh itu gampang, tapi jangan begitu caranya. Sampai saya ditag-tagin tiap hari. Ini ada katanya nih, si ini lagi. Ada si Juli udah ketangkepin. Ini ya, saya kasih tahu nih ya, nih. Till next time. Yang ini beritanya nih ya. Kasih tahu ya, ini beritanya nih. Kalian sampai menyuruh polisi di sini ini, polisinya harus membunuhnya, membakarnya, memotong kepalanya. Apa itukah agama kalian? Lihat nih. Seharusnya ini perempuan ini ya, Dek ya. Perempuan ini harus kalau ditangkap kayak gini dia bilang saya butuh lawyer. Polisi harus memberi lawyer, nggak perlu diketawa-tawain, ditangkap-tangkap. Semua itu ada sebab akibat. Ini bukan Juli tidur ini. Jadi kalian itulah saking bodohnya kalian itu sering ditipu sama ini. Saya ini dapatnya dari perkumpulan Muhammadiyah.
yang membodohi kalian mengirim ini ke saya, katanya kalian udah ditangkap, mampus. Ini Muhammadiyah yang kirim ini, si tapa-tapa.id itu. Tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Coba lah, kalian itu bahasanya juga dipakai. Masa bahasanya sampai bahasa orang ini dibakar, harusnya ini dibakar. Kamu lihat tuh si Wewe Gombel yang begitu, kalian nggak melakukan apa-apa. Si Somad yang bilang jin kafir nggak dilakukan apa-apa. Si Yahya Waluni yang bilang Nasrani tukang seks bebas sama minum bir, minum itu, kalian nggak lakukan apa-apa gitu. Cobalah adil itu. Agama itu ya deh ya, untuk baik sama buruk. Bukan hanya kalian saja. Makanya coba keluar negeri kerja, kumpulin uang keluar negeri. Jadi kamu itu mengerti gimana tentang manusia itu gitu. Mati. Nih. Jangan didoakan dia ini. Jangan malah ngomong orang ini harusnya dibakar, orang ini harusnya Jangan. Coba kalau dia ini adik kamu, saudara kamu, jangan begitu. Belajar punya akhlak. Agama itu bukan itu tujuannya gitu. Sekarang kalian nggak demo-demo di jalan-jalan, nggak ini. Sekarang demo-demonya di online. Online itu punya siapa, Dek? Punya orang kafir itu, Dek. Jadi manfaatin yang benar, jangan merusak seperti virus ya. Itu Facebook, Instagram, YouTube, itu semua punya orang kafir, deh, buatan orang kafir. Kenapa orang kafir? Mereka sosial, deh. Mereka pengen kalian pinter, kalian dikasih. Gunain, manfaatin untuk usaha, deh. Jual barang di situ, berteman. Bukan gosip sana, gosip sini. Buat fitnah sana, mau bunuh ini, mau bunuh itu. Itu fungsinya medsos. Kalian ngetekin, seharusnya kalian itu tanya sama si ini, sama si Ustadz Yusuf itu. Pak Yusuf, kok tujuan Bapak sebagai Ustadz itu apa? Gitu. Apa nggak kasihan kamu ngelihat perempuan ini diinvestigasi 9-10 polisi, duduk kayak gitu, kalian nggak kasihan, nggak terhibah ya. Tapi kalian yang melihat begini ya, tunggu sebentar. Tapi kalian yang melihat begini, yang begini malah sama polisi nggak diapa-apain. Tuh, dia ini malah yang apa? Yang memukul polisi ini. Ini yang malah yang memukul polisi. Tuh. Yang tidak pakai masker, Pak. Tuh. Boleh sampai dipakai. Coba. Siapa yang nggak sebayang apa Bapak sendiri sebayang? Iya, kita menemukan semua. Tuh. Bapak ini saya Agama sudah dijadikan suatu ini ya, apa? Kejahatan di Indonesia itu. Pak, ini aturannya juga muatannya 5. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Pak, lihat orang-orang. Bapak seorang pakai gini. Malu. Nanti. Malu ya. Mungkin. Loh. Bapak mungkin, Pak. Bapak tidak malu. Pak, ini ketentuan. Bapak ini jangan marah. Apa? Pak, jangan marah. Ini aparat ini, Pak. Ini aparat. Bapak setting viral kan? Setting. Sini jangan. Setting. Bapak yang mentang-mentang. Iya. Pak, jangan mentang-mentang, Pak. Kayak gitu, warga Ramadan. Jangan mentang-mentang, Bapak. Ya, Pak. Nah, coba bayangan itu. Nah, yang begini, yang ditangkapnya diam begini, polisi maki-maki dia, menghina dia, mentertawakan dia. Yang begitu, yang tadi malah memukul polisi.
Jadi peraturan itu memang nggak jelas di Indonesia, itu belum jelas. Nanti saya ngomong begini katanya saya itu sok ini sok itu. Coba lah dipikir gitu, pakai otak gitu, ngomong mikir itu diotakin. Kalian juga anak-anak muda ini jangan gampang terpengaruh deh ya. Jangan gampang terpengaruh. Kalian itu disekolahin sama orang tua, dibiayain. Urusin cari kerja, cari kesibukan yang baik gitu. Kalau masih muda deh ya, masih muda itu jangan mikirin agama. Nanti kalau sudah kayak si Dewi Persik tuh baru mikirin agama. Si Dewi Persik itu waktu mudanya nggak mikirin agama deh, sampai masuk penjara dia untuk hidup. Nah sekarang dia bisa Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin. Nah dia belajar bener sekarang. Kalau dulu dia nggak mikir ke situ. Udah bisa nilai-nilai orang dia itu dulu sekarang. Nah, gitu. Jadi kalau orang itu mudanya kamu mikirin agama, tuanya kamu nggak jadi apa-apa. Jangan mau dibodohin dengan agama. Jangan mau deh. Percaya deh. Cari kesibukan. Tak usah ngetekin orang lagi di Instagram itu. Nggak ada gunanya. Polisi juga nggak ini apa. Bukan itu kerjaannya. Masalah kamu sama masalah dia itu lain. Kalau kamu nggak suka dengan yang begini-begini, jangan ditonton. Ditinggalin aja gitu. Gitu. Medsos itu bukan itu tujuannya, Dek. Medsos itu untuk komunikasi yang baik, untuk jual. Ini kan si ini kepalanya Muhammadiyah ini, ngapain dia ngetekin ke saya ini? Kan goblok ini. Mampus katanya, kamu udah ketangkep katanya. Padahal dia salah itu. Tujuannya apa nggak tahu saya. Jadi pikirnya ke situ dong. Yang maju kenapa gitu. Kalau ngelihat ada pimpinan yang nggak membuat kamu maju, hanya keributan, kamu jauhin. Nanti kamu nyesel, masih muda ini, kamu perlu bimbingan itu. Muda itu ya kita belajar. Belajar ambil keterampilan. Satu keterampilan aja tekunin, bisa hidup kamu. Kalau kamu cuma ngaji apa-apa kayak saya ngomong pesantren itu, adik saya itu 4 tahun di pesantren ya. Keluar pesantren bengong. Bukan saya cerita siapa-siapa itu. Itu cerita tentang pesantren itu kan adik saya, bukan saya. Saya share aja itu. Saya saranin ibu-ibu kalau punya anak, kalau bisa jangan sekolah pesantren, biarlah dia punya masa depan yang baik dengan keterampilan. Dia bisa hidup. Terus saya juga jelasin, saya punya teman pejabat di Medan, anaknya kena narkoba, dimasukin ke pesantren. Rata-rata bisa pesantren memang anak-anak yang susah diatur orang tua. Apa salah saya ngomong kayak gitu? Memang begitu kenyataannya. Kalau kamu berjanji seorang pesantren mau jadi orang yang baik, kamu ingin buktikan gitu. Jadi kalau dikit-dikit apa-apa langsung penista agama, dikit-dikit penista agama. Itu kan ada tuh si David Wood, si Prince Chris. Kenapa kalian nggak hantem mereka juga itu? Karena nggak bisa kan? Kamu juga nggak bisa nyentuh, saya juga nggak bisa. Kira kamu ini ya, saya tuh kan kasih info aja pengalaman hidup saya, terima syukur nggak? Dan itu pun berdasarkan kalian juga yang nanya, yang menghina, yang mengini segala macam. Kok malah ini gitu. Kalau saya mau baca di ini nih, aduh, bahasanya yang ini yang kalau kamu mau bicara kotor semua, bicara kotor semua. Till next time.